Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak panitia dan juri. Di sini saya Abio Anwar Rahmatullah dan rekan saya Rika Aisyah Wijihani dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia akan mempresentasikan hasil poster esai kami yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pinahong dengan nama Latin Anredera cordifolia terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rika Aisyah Wijihani. Oke, baik. Esai ini sebelumnya diangkat karena dilatar belakangi oleh adanya penyakit infeksi yang ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, salah satu penyebab penyakit infeksi sendiri ini adalah bakteri. Pengobatan penyakit akibat infeksi bakteri menggunakan antibiotik banyak menimbulkan resistensi, sehingga hal tersebut memerlukan produk baru yang memiliki potensi tinggi sebagai antibiotik. Nah, salah satu tanaman yang banyak digunakan untuk pengobatan adalah daun pinahong, di mana daun pinahong ini merupakan tanaman rambat yang menyimpan banyak manfaat. Khasiat dari daun pinahong sendiri tentunya tidak lepas dari kandungan dari zat-zat yang ada di dalamnya. Nah, daun pinahong sendiri memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, dan juga polifenol. Nah, maka dari itu untuk menguji senyawa tersebut apakah efektif digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, maka bakteri yang kita gunakan untuk pengujian adalah bakteri E. coli dan juga S. aureus. Bakteri E. coli sendiri merupakan bakteri gram negatif, di mana ia berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 μm, diameter 0,7 μm, lebar 0,4-0,7 μm, dan bersifat anaerob fakultatif. Nah, bakteri E. coli ini dipilih karena pertumbuhannya sangat cepat dan juga mudah dalam penanganannya. Kemudian, bakteri S. aureus merupakan bakteri gram positif yang banyak ditemukan pada kulit manusia, selaput lendir pada mulut, hidung, saluran pernafasan, saluran pencernaan. Selain itu juga sering ditemukan dalam air, tanah, susu, makanan, dan juga udara. Dapat dilihat bentuk dari bakteri S. aureus pada gambar tersebut. Oke, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode difusi dan juga metode uji fitokimia, di mana metode difusi ini digunakan untuk menentukan sensitivitas mikroba uji terhadap agen antimikroba, kemudian pengujian fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuhan. Nah, pada penelitian tersebut, pengujiannya dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel dalam ekstrak hasil masterisasi, lalu ditambahkan reagen sesuai dengan senyawa yang akan diidentifikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Jadi pada hasil dan pembahasan ini tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya Rika Aisyah Wijihani mengenai metode apa yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu dengan menggunakan metode difusi dan metode uji fitokimia. Untuk hal pertama yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode uji fitokimia. Metode uji fitokimia sendiri merupakan uji kualitatif kandungan senyawa aktif dalam suatu sampel. Uji fitokimia dilakukan dengan tujuan untuk melihat ada atau tidaknya reaksi pengendapan dan perubahan warna yang terjadi pada uji tabung. Uji fitokimia dengan menggunakan metode tabung dan pendeteksian dengan menggunakan spektrofotometer. Dari hasil uji itu didapatkan bahwa ekstrak etil asetat daun pinahong mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan polifenol, seperti yang bisa dilihat di bawah. Jadi untuk melihat kandungan senyawa alkaloid itu digunakan reaksi yaitu reaksi Mayer dan Dragendorf. Lalu untuk melihat senyawa flavonoid itu menggunakan reaksi Mg atau magnesium. Lalu untuk melihat senyawa polifenol itu menggunakan FeCl 3,1%. Lalu selanjutnya uji aktivitas menggunakan metode difusi.
Uji aktivitas ini merupakan uji yang digunakan untuk memastikan adanya daya antibakteri ekstrak etanol daun pinahong terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus. Pengujian potensi antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi sumuran. Prinsip metode difusi yaitu senyawa uji akan ditempatkan dalam media padat yang sebelumnya telah diinokulasikan pada bakteri uji. Lalu alat yang digunakan yaitu alat nevelometer untuk melihat atau untuk mengukur tingkat kekeruhan pada air yang digunakan atau pada media yang digunakan. Lalu dilakukan juga penyetaraan agar nantinya saat dilakukan replikasi dapat diasumsikan jumlah bakteri persatuan yang digunakan agar selalu sama. Lalu dilakukan optimasi untuk menentukan konsentrasi ekstrak etanol daun pinahong dan dilakukan pada kadar 39,6%, 48,8%, dan 61,3%. Dan ternyata pada hasil optimasi menunjukkan bahwasannya pada konsentrasi 39,6%, ekstrak etanol daun pinahong sudah menunjukkan adanya zona hambat pada bakteri S. aureus, namun tidak menunjukkan adanya zona hambat untuk bakteri E. coli. Dan berdasarkan hasil optimasi, maka ekstrak yang digunakan yaitu 39,6%, 15,624%, 6,249%, dan 2,499%. Lalu sumuran yang dibuat berdiameter 5 mm dengan menggunakan DMSO 1% sebagai pelarutnya. Di sini dapat dilihat hasil uji zona hambat ekstrak daun pinahong terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. Mengapa bakteri S. aureus itu lebih mudah untuk ditembus oleh senyawa-senyawa seperti alkaloid, flavonoid? Nah, itu karena struktur dari bakteri S. aureus sendiri itu dapat dilihat di sini bahwa strukturnya itu memiliki komponen yang dinding selnya itu lebih tipis dibandingkan dengan bakteri E. coli. Jadi dapat disimpulkan bahwa bakteri S. aureus itu lebih mudah untuk dinding selnya ditembus oleh senyawa-senyawa seperti alkaloid dan flavonoid. Lalu untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya daun pinahong memiliki senyawa alkaloid, flavonoid, dan polifenol yang didasarkan pada uji fitokimia. Lalu ekstrak etanol daun pinahong memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri S. aureus, namun tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli. Untuk daftar pustaka yang kami cantumkan yaitu dari buku-buku dan jurnal seperti berikut. Nah, kemudian untuk hasil luaran atau produk yang dapat digunakan dari daun pinahong ini nantinya adalah dapat menjadikan ekstrak etanol daun pinahong sebagai obat luar dalam bentuk antiseptik yang bisa digunakan masyarakat untuk menghambat pertumbuhan kuman. Contohnya seperti hand sanitizer. Baik, sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kontak person ke Abiyu ataupun ke Rika Aisyah melalui email yang ada. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.